Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai praktikan satu ingin mendemonstrasikan hasil tugas saya. Yang pertama, untuk tugas saya sendiri itu, nah, instalasi Docker dalam node Ansible-nya. Jadi, di sini saya setelah membuat, nah, di sini saya telah membuat, bentar, ini udah kelihatan belum? Oh ya, dah. Nah, yang pertama kita membuat inventory YML-nya serta membuat IP multipath-nya. Ini sebelumnya sudah saya buat. Nah, lalu saya juga membuat eh, playbook utama atau Ansible-nya, yang dimana ini kita akan memberikan ke semua node dalam inventory role Docker-nya. Maksudnya di sini kayak kita install segala kebutuhan dari Docker engine itu sendiri. Dan kita juga nge-setup firewall di mana agar dia hanya terbuka di port 22. Eh, no, 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 no. Nah, ini untuk segala instalasi Dockernya sudah saya lakukan di inventory di site YML sama inventory YML-nya. Nah, ini bagian eh, ini bagian kita install install Docker serta kebutuhannya dengan setup firewall. Mohon maaf. Ini kita nginstal, buat directory, download Docker, Docker SP repository, install Docker Engine, memastikan agar service Docker tersebut itu berjalan, serta kita nambahkan user, jadi nggak perlu sudo dan setup firewall, di mana firewall tersebut hanya bisa berjalan di port 22 sesuai permintaan soal. Nah, ini bagian side playbooknya. Nah, lalu kita akan lakukan SSH di kedua node dan menjalankan image Docker Dockernya. Ini sebelumnya sudah saya hidupkan yang bagian masuk ke Ansible dan apa dan menghidupkan Ansible tersebut. Nah, ini sudah saya masuk. Kita coba nih, kita gunakan Docker Run Hello World. Mohon maaf, ini agak kecil suaranya. Ini agak kecil tulisannya. Docker Hello. Eh, bentar, bentar, bentar. Docker Run Hello World. Docker Run Hello World. Nah, ini udah bisa. Kita coba yang di kedua. Mohon maaf, ini bukan. Nah, ini. Dengan komen yang sama. Tadi kan sebelumnya sudah kita jalankan playbook utamanya. Serta sebelumnya saya sudah ngeping untuk semua node atau melakukan verifikasi komunikasi.
Ini tadi apa? Docker run Hello World. Ini Docker run Hello World. Kita cek dulu biar buat memastikan. Nah, ini juga bisa. Maka dari itu untuk soal praktikan nomor satu ini selesai, lanjut ke praktikan nomor dua. Intinya untuk tugas praktikan dua ini kita perlu nge-setup back-end-nya. Nah, yang pertama kita perlu untuk menyiapkan role baru khusus untuk di deploy back-end di Ansible, terutama di bagian inventory. Nah, nah di sini tugasnya si praktikan dua itu dia perlu untuk menambahkan variabel atau masukkan beberapa keperluan sesuai yang ada di soal. Ini ada DB name, DB username, backend port, DB password, dan JWT secret. Ini sudah DB name, DB, DB username, pipe user, DB password, super secret password. Lalu backend portnya di sini 3000 sama JWT secretnya secret JWT key. Eh, Nah, untuk bagian poin nomor 4 ini sudah saya buat bagian titik NP Jinja 2 lalu Docker Compose-nya. Nah, di mana kita menghubungkan antara variabel yang telah kita buat sebelumnya ke Docker ini. Ya, jadi kayak apa? Variabel yang kita buat itu bisa dijalankan oleh Ansible, itu intinya. Mohon maaf kalau salah. Nah, lalu bagian task main YML, ini kita mendeploy backend-nya. Kita mendeploy backend-nya. Jadi ini buka port backend menggunakan UEPW, lalu membuat directory backend itu sendiri. Kita copy source kode backend, lalu copy backend Docker file, lalu kita hubungkan template .env yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, lalu kita tambahkan juga template Docker Compose YML-nya, serta men-start Docker Compose backend tersebut, serta menunggu backend hingga siap atau cek healthy-nya lah. Mm-mm. Jadi intinya kalau bagian sini itu sebenarnya lebih ke mengizinkan port di firewall sebelumnya agar apa ya mengcopy seluruh source kode backend lah yang ada di template Jinja ini. Di sini juga ditambahkan, tadi kan saya ada mention kalau bagian sini itu ada health check. Eh, ini lebih ke cek agar memastikan apakah backend yang telah saya buat itu berjalan dengan baik atau enggak. Gitu. Nah, untuk verifikasinya sendiri sebenarnya pakai ini ya. Kita jalankan Ansible Playbook yang sudah saya jalankan sebelumnya. Nah, lalu kita lakukan verifikasi. Aduh, bisa coba nggak ya? Bentar ya. Eh, ini saya tambah aja UWSL. Oke, udah masuk. Lalu kita nyalakan Ansible-nya. Nah, kita tunggu dulu.
Maaf, maaf, maaf. Mohon maaf, ini bagian ini agak lambat. Nah, udah. Ini berhasil. Lalu selanjutnya kita ping untuk semua apa nodenya menggunakan Ansible. Nah, ini sukses. Kita perlu memastikan warnanya hijau. Nah, lalu terakhir kita tes image Hello World di node satu. Ini sebenarnya sudah sih. Iya, yang ini. Oh iya, betul. Ini node 2. Eh, nah ini node satu. Kita coba dulu. Sudo Docker run Hello World. Nah, share image-nya sudah bisa. Kita coba di yang kedua. Maaf. Nah, ini juga sudah eh, maaf, udah bisa. Nah, yang terakhir kita coba curl, di mana output yang kita harapkan itu dia terdapat message atau pesan backend is up and running, yang menandakan bahwa oh ini sudah jalan gitu backendnya. Nah, ini udah bisa di bagian sini. Lalu kita melakukan tes database menggunakan crawl. Ini langsung aja saya copy ya. Ini sengaja saya tulis di README. Karena tadi saya tulis di GitHub di README-nya. Nah, ini ada terdapat kita menerima message bahwa username itu sudah digunakan. Sebenarnya ini sudah saya jalankan sebelumnya, makanya message-nya itu username sudah digunakan. Oke. Nah, selanjutnya untuk praktikan tiga, sebenarnya intinya praktikan tiga ini setup bagian front end, serta kita melakukan input username serta password di hasil webnya. Di sini di bagian inventory, bentar, maaf ini agak. Nah, saya sudah menambahkan front end port 8080 serta back end-nya localhost 3000 dan backend portnya 3000. Ini kita mendeploy sesuai di soal. Kita perlu untuk menyiapkan role baru khusus deploy front end. Kita perlu menambahkan ke inventory yang ada front end port serta backend URL. Di sini saya pakai localhost. Localhost karena dilarang hardcore IP address. Nah, lalu di bagian roles, apa, apa, oh ya, bagian roles, bagian front end, task. Nah, di sini saya sudah mendeploy segala kebutuhan front end-nya seperti membuka port menggunakan UFW seperti sebelumnya, lalu membuat directory front end itu sendiri, lalu mengcopy source kode front end, lalu mengcopy front end Docker file-nya, lalu template config JS-nya, template Docker Compose YAML seperti sebelumnya, yang apa? Yang sebelumnya dikerjakan sama sama praktikan dua.
Lalu kita start Docker Compose khusus front end. Nah, lalu di sini saya juga menambahkan health check atau kesehatan untuk memastikan apakah uh, uh, dia ini bisa berjalan atau enggak gitu. Nah, ini untuk template-nya, API base URL sama Docker Compose-nya, port 80. Di sini saya catat juga untuk bagian apa praktikan 3. Sebenarnya praktikan 3 ini tinggal apa ya? Tinggal ngeakses. Oh, maaf. Tinggal ngeakses. Maaf, maaf. Nah, ini sudah kebuka di localhost 8080. Jadi ini saya akan coba registrasi. Oh ya, sebelum apa menjalankan localhost ini untuk membukanya, kita perlu melakukan pemisahan antara WSL. Di sini ada node 1 sama node 2. Kita jalankan SSH yang sebelumnya menjadi tugas untuk praktikan 1 dan praktikan 2 sebagai syarat ya biar apa? Biar browsernya itu aktif gitu. Nah, kita jalankan forwarding. Di sini kita juga jalankan forwardingnya. Nah, lalu kita membuka HTTP localhost 80-nya. Nah, kita akan coba, misal Angga, lalu passwordnya Sinta. Nah, kita coba Angga. Nah, passwordnya ini salah ya. Nah, user tidak oh, tidak ditemukan. Daftar. Nah, login berhasil. Tapi jujur yang bagian ini apakah memang gak bisa atau gimana, Pak? Oh ya, password salah. Nah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bentar, 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 bentar. Belum habis, belum habis. Nah, ini sudah bisa. Sesuai tugas yang ada di praktikan 3, kita perlu register dengan user apapun, lalu register lagi dengan user nama, lalu login dengan salah password. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Loh, gimana caranya?